Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini saya kembali mengedukasi tentang pentingnya tabungan proteksi. Nah, kali ini saya menyebut ini adalah tabungan proteksi. Kalau ada tabungan di bank, maka di asuransi juga ada tabungan proteksi. Oke, apa yang menarik yaitu hari ini saya akan langsung saja saya ketik Sun Life Indonesia, dan di laman Sun Life Indonesia ini teman-teman akan mendapatkan laman Sun Life secara resmi, dan di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar tentang perencanaan keuangan, ya, baik proteksi maupun investasi. Nah, sebelumnya teman-teman saya mau memperkenalkan, ini adalah laman Sun Life yang gampang banget, dan untuk memastikan ya bahwa uh, lamannya itu bukan palsu, maka coba ketik sunlife.co.id slash ID, ya, Indonesia itu maksudnya ID-nya itu. Ya. Nah, apa yang menarik teman-teman, Sun Life meluncurkan satu program tabungan proteksi buat keluarga Indonesia. Langsung saja teman-teman, yaitu saya klik proteksi, dan di sini ada jiwa. Nah, jiwa ini ada banyak proteksi. Teman-teman boleh melihat mana yang cocok buat teman-teman ya. Tapi yang saya presentasikan hari ini yaitu lebih ke unit link-nya ya teman-teman ya. Unit link itu teman-teman adalah salah satu instrumen investasi yang sangat menjanjikan ya. Kenapa teman-teman? Di lain sisi teman-teman masuk di unit link ini yaitu memberikan santunan asuransi itu sendiri, dan di sisi lain memberikan apa lagi, yaitu manfaat nilai tunai ya. Nah, banyak orang merasa rugi berasuransi pada zaman lampau atau zaman dulu, karena kenapa? Karena dia masuk di term life ya. Term life itu yaitu salah satu program asuransi yang sistemnya loss artinya berapapun Anda menabung di sana dianggap itu hangus karena teman-teman telah membeli santunan atau telah membeli manfaat ya, baik kesehatan maupun asuransi jiwa. Nah, buat keluarga Indonesia, di presentasi saya pertama ini yaitu uh, ini ya. Sorry kenapa ini ada kendala dikit, dia enggak. Oke, saya klik unique link. Oke, nah di unique link ini ada beberapa program teman-teman. Dan yang mau saya tampilkan yaitu tentang uh, proteksi. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, salam Hasanah. Oke, nah saya akan klik salam Hasanah ini. Nah, ini penting amat, yaitu ketentuannya pemilik polis 18 tahun sampai 80 tahun. Nah, bila terjadi sesuatu ya, eh, minimal hari setelah terbit polis itu yaitu 30 hari, dan sampai usia 70 tahun. Nah, kalau teman-teman belum 70 tahun, maka ini potensial banget untuk masuk sebagai nasabah daripada uh, program Hasanah. Nah, masa asuransi ya peserta berusia 100 tahun sampai 100 tahun ya. Jadi digaransikan nasabah akan dijamin sampai 100 tahun selagi dia masih hidup, maka ada manfaat yang diberikan kepada nasabah tersebut. Oke, kontribusi ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan plan yang dipilih. Oke, apa yang menarik di sini yaitu langsung saja saya akan klik di sini. Nah, sebelum saya mengklik
link ini saya sedikit mau membacakan. Asuransi Salam Hasanah merupakan produk asuransi jiwa terkait investasi (PAID). Yes, teman-teman, saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu ini berhubungan dengan asuransi terkait investasi (PAID) namanya. Dulu unit link, yang sekarang PAID. Komponen investasi dalam PAID mengandung risiko. Oke. Nah, namanya investasi pasti mengandung risiko. Nah, risiko ini jangan khawatir, bukan seperti risiko yang Anda pikirkan seperti main saham, main reksadana, enggak. Ini risikonya, profilnya sudah di minimalisir dan tidak akan membuat nasabah frustasi karena gangguan pasar. Nah, ini risiko ini terjadi bila ekonomi sedang ambruk ya. Tapi puji Tuhan lah, setelah 98, krisis Mon 98 ya, sampai sekarang masih aman-aman aja Indonesia ya. Calon pemegang polis tertangguh atau wajib membaca dan memanfaatkan informasi sebelum memutuskan untuk membeli PEDI, kinerja investasi PEDI, dan tidak mencerminkan. Nah, saya jelaskan sedikit. Saya sebelum mengajak nasabah, saya itu menjelaskan satu jenis investasi atau jenis reksadana yang akan dialokasikan dana nasabah pada saat masuk di asuransi ini. Ya, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu biar dia tidak merasa bingung, ini investasi saya ini dialokasikan di mana. Nah, yang paling menarik ialah satu, saya akan membuka brosur daripada apa ini. Nah ini dia. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini. Nah, buat teman-teman untuk menambah pengetahuan apa pengertian dan atau istilah di bawah ini sebagai berikut ya: pemegang polis, pengelola, harga unit, penerima manfaat, peserta, ya boleh dibaca ya teman-teman ya sampai tahun polis. Oke. Jadi caranya gampang, tinggal apa? Tinggal mencari di internet ya brosur ini, langsung dapat. Nah, ini keren kali karena produk ini teman-teman saya jelaskan dari awal, yaitu bukan hanya sekedar teman-teman ya bergabung di asuransi ini, tapi ada bonus ujra administrasi yaitu 600.000 ya. Nah, faktor manfaat bonus kontribusi 6%. Nah, ini per tahun. Ini ada ketentuannya, yaitu di atas polis 6 tahun, maka si nasabah akan diciutkan tambahan ya bonus investasinya 600.000. Jadi bayangkan teman-teman kalau ada di atas 10 tahun teman-teman gabung, ya hitung aja dari start, dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10 ya udah sekian ya. Nah, periode komitmen membayar premi ini yaitu 2 tahun teman-teman ya. Jadi di bawah 2 tahun ini bukan merupakan komitmen. Jadi kalau boleh ya 2 tahun kalau memang teman-teman ingin mendapatkan perlindungan di asuransi. Nah, ini lebih jelas boleh nanti kita langsung diskusi kalau. Nah, yang paling penting ialah Sun Life itu diawasi oleh jasa keuangan, yaitu otoritas jasa keuangan. Jadi jangan terlalu khawatir ya karena ini diawasin oleh OJK. Nah, kemudian sekedar info teman-teman boleh juga nanti di search di Google. RBC, Risk Basic Capital Sun Life itu sudah di atas 800 kalau nggak salah ya. Nah, kalau di bank kan LPS namanya, Lembaga Penjamin Simpanan, 120%. Nah, menurut teman-teman kalau saya pertanyakan mana yang lebih aman, sebenarnya sih pada umumnya sih asuransi jauh lebih aman ya. Makanya jangan takut berasuransi. Ya, makanya cari orang yang bisa mengedukasi teman-teman. Jangan cari orang yang hanya mencari itu nasabah ya. Cari yang bisa mengajari teman-teman sampai mahir. Ya, makanya dulu saya belajar ya berasuransi. Nah, ini dia tadi. Nah, di dalam asuransi itu ada istilahnya biaya-biaya yang ditimbulkan ya teman-teman dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, perlu saya jelaskan teman-teman. Ya, saya harus menjelaskan kepada teman-teman supaya tidak ada lagi kesalahpahaman ya di antara kita baik sebagai nasabah maupun sebagai agent. Ya, kenapa? Disinilah letaknya banyak nasabah merasa rugi. Sebenarnya setelah kita hitung-hitung dari manfaat yang diambil oleh nasabah tidak ada ruginya. Contoh ya,
teman-teman ya. Langsung saja ya saya coba ketik di mana nih? Saya coba cari. Oke, langsung. Nah, contoh si nasabah ya, si nasabah membeli polis dengan santunan ya bila terjadi sesuatu kepada si nasabah tersebut yaitu 1 miliar dan dipotong biaya-biaya dari 1 miliar itu dari tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu 100%. Nah, kenapa? Karena logika dong, ya. Ambil fasilitas 1 miliar bila terjadi sesuatu, nggak mungkin gratis. Nah, diambil dari situ ya teman-teman. Jadi dari tahun pertama. Nah, di atas tahun keempat, ketiga, uang teman-teman udah utuh ya. Itu pun tetap ada biaya, cuman tidak seperti persentase ini 100% ya. Itu paling 5% saja ya, sampai 10%. Nah, itu tentang biaya-biaya. Apa yang menarik di sini, mungkin ini brosurnya terlalu banyak apanya. Nah, ini salah satu ilustrasi ya, nasabah usia masuk peserta itu pria 35 tahun, frekuensi pembayaran kontribusi bulanan dan kontribusi asuransi berkalanya per tahun 30 juta. Perlu saya jelaskan ya teman-teman, kalau mau masuk 500.000 nggak apa-apa. Ini karena kebetulan si nasabah ini usia 35 tahun ingin ya membuka tabungan proteksi dengan premi 30 juta per tahun dan ditambah kontribusi asuransi investasi berkala. Oke, saya jelaskan ini ya teman-teman. Saya bold dikit biar hitam dan langsung di apa. Kok beda ya? Ada yang kontribusi asuransi berkala 30 juta dan kontribusi investasi berkala, bedanya apa? Disinilah letak ya, banyak nasabah belum mengerti soal asuransi di pembagian ini. Nah, teman-teman, semakin besar kontribusi investasi berkala teman-teman, maka semakin gede investasi atau nilai tunai teman-teman pada saat withdraw atau penarikan nilai tunai. Nah, kenapa dia ambil 30 juta? Karena ya dia mengambil santunan 300 juta plus ya, plus dia mengambil apa? Dia mengambil produk kesehatan ya, makanya gede ya produk kesehatan. Nah, jadi teman-teman ini adalah difungsikan untuk apa? Untuk santunan asuransi plus kesehatannya. Ya, nanti saya jelaskan juga kesehatannya. Terus kontribusi investasi berkala ini adalah investasi utuh yang diciutkan ya, dibanding dia menabung di bank, ya lebih baik dia menabung di Sun Life karena tidak ada potongan biaya kayak potongan pajak gitu segala macamnya. Nah, periode komitmen 2 tahun, cukup 2 tahun Anda bergabung, di atas 2 tahun boleh menarik dananya. Ini yang harus saya jelaskan, biaya-biaya tadi ya ini dikutip dari sini 100% dari tahun pertama dan tahun ketiga. Ya, setelah tahun ketiga uang teman-teman utuh. Nah, caranya bagaimana mensiasati itu, sebenarnya harusnya nasabah mencuitkan biar dia terasa nilai tunainya itu, yaitu investasi berkala harus ada ya teman-teman. Nah, ini 35 tahun ya, dia pensiun dan meninggal pada usia 50 tahun, ahli waris menerima 828 juta ya. Ini karena dari bonus ya. Oke, dari 35 tahun dia mendapatkan bonus selama 41 tahun, itu kurang lebih 6 tahun ya, teman-teman. Nah, kalau dia klaim damanya itu dari usia misalnya di atas 50 tahun atau 50 tahun setelah dia pensiun, dananya sekian ya. Kalau dia biarkan sampai 100 tahun, dananya sekian. Itu adalah presentase daripada pengembangan dana nasabah. Tapi ingat, prinsipnya Anda berasuransi, mengalihkan risiko. Nah, ini salah satu ilustrasi pembayaran manfaat. Ini kalau nasabah sampai 100 tahun yang membiarkan dananya, maka inilah yang dia dapat. Tapi kalau dia hanya beberapa tahun, contoh di atas 10 tahun atau 10 tahun, ya adalah beda lagi perhitungannya ya teman-teman ya. Oke, ini saya rasa itu saja ya tentang manfaat daripada produk asuransi Salam Hasanah.
Jadi supaya lebih jelas teman-teman, boleh menghubungi saya ya melalui via komentar dan saya akan follow up teman-teman melalui inbox saya di Facebook Amos Himok, dan boleh juga melalui WA saya ya 0853 6049 5753 sorry sekali lagi 0853 6049 5753 ya itu dia. Oke. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan uh, referensi tentang tabungan proteksi demi masa depan keluarga dan masa depan kita sendiri. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.